gitu loh. Anda punya ininya? Ada. Oke, nggak apa, lanjut nanti sambil kemudian nanti diberikan. Terus kemudian yang fakta selanjutnya yang Anda dapatkan, versi Anda ini ya? Mengenai yang ijazah UGM ya. Oke. Saya itu menemukan dokumen yang di situ ada stempelnya ya kan. Stempelnya itu aja aneh punyanya Jokowi. Bukan fakultas tapi fakultat. Sehingga saya yakin itu buatan pasar pramuka seperti kata Bang Victor ini. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kemelut ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bersengkarut. Bertubi gugatan dilayangkan tak berkesudahan. Bahkan kini ijazah anak sulung Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ikut dipersoalkan. Jokowi meyakini ada aktor besar yang membackup kisruh tuduhan ijazah palsu. Siapa pihak yang dimaksud? Seperti apa kelanjutan perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi yang kini digugat dan digugat dan digugat lagi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan panggung Rakyat Bersuara. Kali ini adalah sosok eksklusif. Kenapa saya katakan eksklusif? Ia baru pertama kali hadir di media arus utama, media mainstream, apalagi di televisi. Ia adalah ex terpidana kasus ijazah Jokowi, Bambang Tri. Saya panggilkan Bung Bambang, Mas Bambang. Nanti saya akan tanya pada Anda ya. Oke, silakan. Kok bawa banyak banget ini? Dua buku saya, Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2. Oh, Jokowi Undercover 1 dan Undercover 2. Silakan, nanti saya berikan kesempatan. Kemudian saya panggilkan juga Bung Razman Arif Nasution, praktisi hukum sekaligus Ketua Umum Kami Jokowi. Jadi ini organisasi baru, Kami Jokowi, singkatan dari? Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pakar telematika sekaligus terlapor, ya, Bung Roy Suryo. Ibu-ibunya banyak mendukung. Kalau di seberang ada Kami Jokowi, kalau di sini ada Kami bukan Jokowi. Kami Prabowo. Enggak, di sini kita nggak bicara politik-politik ya. Tapi kita bicara soal bagaimana mencari kebenaran itu versi masing-masing pihak tentu. Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pihak yang melaporkan Roy Suryo, Bung Ade Darmawan. Oke. Selamat malam Bung Ade. Selalu semangat luar biasa. Ahli digital forensik yang juga terlapor, Bung Rismon Sianipar. Bukunya banyak banget. Buku apa itu? Kami Prabowo Subianto. Kemudian ada Bung Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Oke. Wah, tapi ini praktisi hukum semua, di sini nggak ada yang praktisi hukum. Tapi ada pengacara salah satu kan ya. Oke, nanti kalau perlu kita sebutkan. Dan juga Betor Suryadi, ia adalah aktivis ya. Oke, Bung Betor. Kemudian juga ada Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Oke. Dan nanti saya akan panggilkan juga penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Bangun Sutoto. Nanti saya akan panggilkan lewat Zoom, dia akan bergabung. Saya ke Bung Bambang Tri dulu. Bung Bambang Tri, selamat malam. Ya, saya pernah mengangkat isu Anda kurang lebih sekitar 2015
berapa? 16. 16 ya, ya memang hampir 10 tahun lalu ya. Waktu itu adalah buku Jokowi Undercover 1, Anda belum di sidang waktu itu. Saya ingin tanya. Sudah ditangkap. Oh, sudah ditangkap waktu itu, tapi belum ada pengadilan. Seingat saya belum ada pengadilan waktu itu. Belum ya, oke. Saya ingin tanya, Anda baru keluar dari penjara tahun? Ya. Kemarin itu tanggal 26 Agustus 2025. 2025. Luar biasa. Berapa tahun Anda di penjara? Yang pertama 2,5 tahun. Kasusnya waktu itu? Jokowi Undercover 1. Oke. Yang kedua ini 3 tahun kurang 2 bulan. Soal ijazah? Soal ijazah. Oke. Artinya soal ijazah, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Anda salah satu orang yang menjadi terpidana. Ya. Total 5 tahun 5 bulan. Ya. 5 tahun 5 bulan. Ya. Dan dua-duanya membahas salah satunya ijazah Jokowi, bahkan yang kedua adalah full soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Palsunya Jokowi. Saya ingin tanya, 5 tahun 5 bulan di penjara. Ya. Biasanya orang jerah, tapi Anda hadir di sini. Artinya saya mau koreksi kalau saya salah. Anda masih berkesimpulan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Anda masih berkeyakinan seperti itu? Iya, sejak saya selesaikan penulisan buku itu kan saya sudah yakin. Apalagi ini ditambah teman-teman yang para ahlinya ini, yang dokter-dokter ini, tambah yakin toh. Artinya Anda di penjara 5,5 tahun tidak mengubah keyakinan Anda sedikit pun? Sama sekali enggak. Tiap hari tambah kuat itu. Oke. Apa yang menyebabkan Anda tuh masih meyakini hal tersebut dengan keyakinan Anda? Bisa jadi kan salah, bisa jadi benar juga. Ya, karena saya sendiri sudah dapat bahan-bahan yang A1 gitu ya. Ketemu orang-orang yang sekarang ini masih hidup dan bisa dipanggil ulang ke acara ini. Terus kemudian kan kita nggak meragukan keahlian Pak Roy Suryo, Bang Rismon, apalagi ada tokoh yang amat saya kagumi, Pak Bitor Suryadi itu. Kalau Bitor sudah ngomong itu sudah artinya 99% benar. Oke. Bagi saya ya. Saya ingin tanya, Bung Mas Bambang. Iya, Pak. Tadi Anda sebutkan, Anda sudah ketemu orang-orang yang menjadi saksi kunci di luar Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Ya. Boleh sebutkan namanya? Boleh. Mahmud Nurwindu itu, yang sekarang saya masih buru-buru dia. Ayo tampil di TV bareng kalau Anda berani. Bukan cuma jadi saksi yang memberatkan saya di sidang aja gitu. Apa yang memberatkan itu apa waktu itu? Dia memberatkan saya. Apa misalnya? Karena dia ngaku temannya SMA Jokowi sejak kelas 1, 2, 3. SMA? Ya, padahal nggak pernah dia itu. Yang bilang saya temannya lagi, yang namanya Bu Isti Rostikawati. Mahmud itu sekelas dengan saya, tidak pernah sekelas dengan Jokowi. Oke. Ya. Dan itu keterangannya dianggap waktu itu dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan? Iya, ada di buku saya tulis. Oke. Ya. Anda nggak takut sama sekali, Mas Bambang, kalau Anda dengan keyakinan yang sekarang Anda bisa masuk kembali ke penjara? Bagaimana saya ngapain? Saya cuma membicarakan isi buku saya kok, dan apa yang saya alami di pengadilan kok, di sidang kok gitu. Mana ada pasal yang bisa dikenakan ke saya? Dan sekarang sudah ganti presiden kan? Masa Pak Prabowo nggak punya perhatian juga pada kita? Pasti punyalah, saya yakin itu. Ada komentar soal ini? Bang? Baik, terima kasih. Mungkin dialog sedikit dengan Mas Bambang Tri. Mas Bambang Tri kemarin keluar ini murni atau karena ada amnesti dari presiden? Tidak ada. Murni. Bersyarat. Iya, pembebasan bersyarat. Bukan amnesti berarti? Bukan. Oh, bukan. Baik. Ketika dilakukan proses persidangan, ya, yang kalau boleh saya tahu, ya, tanya maksud saya. Ya. Ini yang Bapak tanya ini ijazah S1 apa ijazah SMA, Pak? Begini, kalau persidangan itu kan buku saya, kalau persidangan itu cuma sampai SMA. Tapi dalam buku saya juga nulis soal UGM-nya. Bukan. Saya tanya masalah ijazah SMA. Ya. Oke. Putusan pengadilannya apa, Pak? Saya divonis 6 tahun. Dinyatakan bersalah kan, Pak? Ya, tapi pasal itu. Tunggu dulu. Saya tanya, Bapak sudah menjalani hukuman, ya, artinya Bapak sudah menerima putusan dimaksud. Saya masih dan sekarang Bapak, sekarang. Iya, paham, Pak. PK bukan berarti bahwa Bapak telah dikatakan tidak melakukan perbuatan. Jangan Bapak melakukan. Saya masih PK. Menjalani hukuman, artinya Bapak telah
mengakui bahwa ada perbuatan itu. Tidak mengakui bersalah. Iya, pengadilan maksudnya. Tidak mengakui kan kalau bersalah saya sudah PK. Pak. Tidak semua orang mengatakan bahwa yang dihukum itu dia adalah Tadi salah. Bung Rasman, saya koreksi karena yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa dia bersalah dan dia telah sampai sekarang terus melakukan perlawanan hukum. Ya. Oke, itu hak dari yang bersangkutan. Berikan kesempatan kepada Pak Bambang Tri. Banyak temuan yang ingin diceritakan. Jangan wawancara dengan Rasman Nasution. Jangan ditanya-tanya sok penyidik dia di sini. Pak Bambang Tri diberikan waktu yang seluas-luasnya karena ini belum pernah didengar oleh publik, begitu Bang. Silakan, saya berikan kesempatan. Nanti Dia jangan sok wawancara dia. Apa? Data apa yang Anda miliki? Data saya ya, yang sudah saya tulis di buku Jokowi Amir. Singkat yang intisarinya saja. Iya, semuanya penting, tapi karena kalau semuanya penting sebutkan. Keterbatasan ini kan. Saya nyatakan dalam buku ini. Ya. Ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD? SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf, itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka? Ya. Oke. Ya. Anda punya kopiannya itu? Ada di semua di buku saya. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu jumpa pers gitu ya. Ada di TV. Oh, enggak, waktu Anda mempermasalahkan itu kepala sekolahnya jumpa pers. Iya. SD mana itu? SD Tirtoyoso itu. Solo. Ya. Oke, itu SD. Ya. Lanjut, Pak. Nah, mungkin kan kepala sekolahnya itu sudah dibikin jauh-jauh kecil supaya nggak terlihat gitu. Anda foto. Saya zoom. Oke. Gitu loh. Anda punya ininya? Ada. Oke, nggak apa. Lanjut nanti sambil kemudian nanti diberikan. Terus kemudian yang fakta selanjutnya yang Anda dapatkan versi Anda ini ya. Mengenai yang ijazah UGM ya. Oke. Saya itu menemukan dokumen yang di situ ada stempelnya ya kan. Stempelnya itu aja aneh punyanya Jokowi. Bukan fakultas tapi fakultat. Sehingga saya yakin itu buatan pasar pramuka seperti kata Bang Victor ini. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah? Saya belum pernah mendengar itu. Iya ada itu waktu Pak Jokowi ngunggah ijazah sendiri? Ya saya juga Pak Jokowi timnya lah. Oke. Ya. Maksudnya yang mana nih? Maksudnya siapa itu, Pak? Gimana? Namanya siapa yang mengunggah timnya Jokowi? Ingat saya itu Bajai apa gitu. Anda punya fotonya nggak? Ada, nanti ada semua. Nanti coba dikirimkan ke tim kami ya. Jadi Anda meyakini bahwa itu adalah ijazah Pak Jokowi yang mengunggah timnya Pak Jokowi. Ya. Bajai, saya belum pernah mendengar itu. Bajai News atau apa gitu loh pokoknya. Dari mana Anda tahu channelnya itu adalah ijazah Pak Jokowi? Nah kan dugaan itu. Ya kan bisa aja dia bohong. Ya kalau yang bohong yang unggah itu dong. Oke. Ya kan? Oke. Beda sama apa yang kemudian sering dibahas oleh Bung Rismon, Mas Roy Suryo. Ya nggak tahu, yang saya dapatkan cuma itu gitu. Oke, baik. Terus apa lagi? Yang lain. Ya ini, saya ulangi lagi ya tantangan saya buat Joko Wahyudi itu. Joko Wahyudi itu yang nomor seri ijazah SMA-nya itu dipakai Jokowi 008112. Kan sebelum saya ditahan sudah nantang dia. Kalau ini bukan nomornya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Sekarang saya tantang lagi Joko Wahyudi. Gitu. Karena di persidangan Joko Wahyudi ini malah membawa ijazah palsunya sendiri. Ijazahnya dia tapi dipalsu. Dari mana saya tahu palsu? Karena di surat tuntutan jaksa dokumen itu nama dia itu yang asli tidak ada D-nya. Tapi kenapa yang ke sidang dia bawa? Itu siapa tadi? Joko Wahyudi. Siapa itu? Iya, teman yang mengaku satu kelas dengan Jokowi. SMA atau kuliah? SMA. SMA. Oke. Ya. Yang Anda temukan ternyata bukan satu kelas. Ya. Mana mungkin satu kelas. Jokowi itu masuk SMA-nya itu 78 bareng Bu Sri Adiningsih almarhum. Sri Adiningsih ya. Ekonom. Ya. Bantim Pres lah. Ya. Ya, almarhumah ya. Ya. Dan kalau datanya Jokowi ini benar, waktu lulus SMA kan bareng.
tahun 81 seperti Bu Sri Adiningsih. Bagaimana Jokowi ijazahnya bisa benar wong tahunnya 80? Anda punya data-data semua. Punya semua lengkap. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Mungkin ada banyak yang harus tanyakan karena harus ada pembuktian kanan kiri, dan itu sudah dilakukan waktu di pengadilan sebenarnya. Tapi nanti kita bicara. Yang saya ingin tanyakan sekarang, Bung Roy, saya mendengar sekarang kan ada gugatan lagi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anda punya data-data yang belum pernah diungkapkan sebelumnya? Ada, tapi sebelumnya Mas Aiman, di kesempatan saya baik ini, izinkanlah kita mendoakan salah satu sahabat kita, namanya almarhum Angga Busra. Angga Busra itu adalah yang pada saat tanggal 19 Agustus yang lalu, ketika tampil di Rakyat Bersuara, waktu itu ada seseorang yang saya, kamu bukan UGM, terus saya bilang Lampung. Nah, Angga Busra itu kemudian menuntut kita, Mas Aiman. Somasi kita, nuntut kita, jadi yang dituntut saya, kemudian iNews dan juga KPI. Tapi rupanya Tuhan itu berkehendak lain. Mas Angga Busra yang menuntut saya ternyata dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita berdoa semoga Mas Angga Busra diterima oleh Allah di tempat yang terbaik. Amin. Ya, itu amin. Dan saya sudah melayat, Mas Aiman. Ya, saya sempat juga mendapatkan somasi 2 kali ya. Dan saya sudah kirimkan ke bagian legal di iNews waktu itu terkait dengan terserah itu pendapat masyarakat, tapi yang jelas yang bersangkutan sudah tiada. Ya, gitu. Dan ini Mas Aiman, jadi sekarang bukan kita mencari-cari. Tapi kalau menurut kami ya, sebenarnya ijazah Jokowi itu sudah selesai. Dengan terbitnya buku Jokowi white paper, itu penelitian kami sudah clear bahwa itu selesai. Jadi udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Kalau masih ada yang mau merecokin dengan melakukan tuntutan, ya biarkan saja. Ya kita layani saja. Tapi yang jelas ijazah Jokowi dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang 99